Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada daring keempat ini, mata kuliah kalkulus 1, kita akan membahas bab ketiga, yaitu tentang fungsi. Dimana fungsi ini sudah dipelajari di tingkat SMA. Apa itu fungsi? Fungsi, sebelum kita membahas pengertian fungsi, kita bahas dulu relasi. Karena relasi itu erat kaitannya dengan fungsi. Relasi adalah aturan yang mengawankan dua himpunan. Nah, sedangkan fungsi, misalkan kita mempunyai dua himpunan yaitu A dan B. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di A dihubungkan tepat satu elemen di B. Jadi fungsi itu memasangkan setiap elemen yang ada di A dengan elemen yang ada di B. Memasangkannya tepat satu elemen. Yang artinya setiap X1, X2 anggota A, jika X1 sama dengan X2, maka F X1 sama dengan F X2. Ya. Jadi fungsi itu intinya memasangkan dua himpunan A ke B tepat satu elemen. Ya. Selanjutnya, ini untuk notasinya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita bisa menuliskan F A B memakai tanda panah yang artinya F memetakan atau memasangkan A ke B. Di sini disebut daerah asal atau domain dari F dan B. Nah, ini disebut daerah asal dan B ini disebut daerah hasil atau kodomain. Ya. Oke, selanjutnya. Jenis-jenis fungsi yang kita bahas ada 3. Yang pertama fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Jadi A mempunyai pasangan yang berbeda di B. Misalkan fungsi fx sama dengan 2x adalah fungsi satu-satu. Dan fx sama dengan x kuadrat bukan fungsi satu-satu sebab f minus 2 itu sama dengan f2. Jadi ini mempunyai pasangan yang sama. Nah, ini bukan suatu fungsi. Bukan suatu fungsi injektif. Ya. Yang kedua, itu fungsi surjektif. Ya. Atau jenisnya surjektif, istilahnya onto. Fungsi onto adalah apabila F A bagian dari B dikenal dengan fungsi into. Jika FA sama dengan B, maka F adalah fungsi surjektif. Yang ketiga, yaitu fungsi bijektif korespondensi satu-satu. Apabila F memetakan A ke B merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka F adalah fungsi yang bijektif. Ya, jadi bijektif itu adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Selanjutnya, adapun jenis-jenis fungsi yang pertama ada jenis fungsi konstan. Nah, di mana fungsi konstan ini memetakan X terhadap C. C ini konstan, tak disebut fungsi konstan atau tetap. Nah, contohnya ini, fungsi f X memetakan 3. Ya. Jadi berapapun X-nya, berapapun nilai X-nya, ini nilainya akan tetap sama 3. Contohnya seperti ini. X-nya min 2, tetap hasilnya 3, pasangannya 3. X-nya 5, pasangannya tetap 3. Ya, karena di sini
tidak mengandung variabel ya. Ini hanya konstanta ya. Kalau di sini konstanta, nanti bentuknya fungsi konstan ya. Ada yang namanya fungsi identitas yang didefinisikan X memetakan ke X lagi, jadi memetakan di dirinya sendiri ya. Itu dinamakan fungsi identitas. Contoh, misalkan kita mempunyai X-nya 1, dipetakan terhadap X lagi ya. X itu adalah 1, jadi F ini memetakan dirinya sendiri. 1, 1, 2, 2, X-nya 3, pasangannya dengan 3, 4, dan gitu seterusnya. Nah, itu namanya fungsi identitas. Selanjutnya, ini adalah fungsi linear. Nah, fungsi ini memetakan setiap X anggota bilangan R ke suatu bentuk AX plus B dengan A tidak sama dengan 0, A dan B-nya konstanta. Nah, grafiknya ini berbentuk garis lurus yang disebut fungsi linear dengan persamaan Y sama dengan Fx plus C. M di sini disebut gradien, ini C konstanta. Nah, untuk grafiknya ada dua cara. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini ada sebuah contoh. Suatu fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 4X min 2 dengan daerah asal. Daerah asalnya sini belum ditulis. Kita tulis dulu. Dengan daerah asal X min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. X-nya anggota bilangan real. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membentuk atau membuat grafiknya, langkah pertama kita buat tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas. Nah, di sini udah ada tabelnya, ya, tabel. Terus, yang kedua, gambarlah titik tersebut dalam diagram Kartesius. Yang ketiga, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita cari dulu titik-titik yang memenuhi persamaan. Ya. Langkahnya, karena di sini daerah asalnya antara min 1 dan 2, jadi kita memasukkan angka-angka X-nya atau X-nya dari 1, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini tulis dulu, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini daerah asalnya. Terus kita masukkan ke persamaan ini. Jadi Y sama dengan 4X min 2. Nah, X-nya kita ganti 4, X-nya min 1, ya, min 2. Oke. Nah, 4 kali min 1 min 4, ini min 2. Jadi min 6. Nah, tulis di sini. Langkah selanjutnya sama. Y sama dengan 4X min 2. X-nya kita ganti dengan 0, min 2, ini 0, sisanya min 2. Nah, langkah selanjutnya sama, sehingga kita dapat menentukan titik-titiknya. Ya, ini pasangannya min 1, min 6, ini 0, min 2, 1,2, 2,6. Jadi ada 4 titik. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ya, titik-titiknya. Tadi kan 2,6, 1,2, min 2,0, ya, min 6, min 1. Nah, titik-titik tersebut kita gabungkan, tarik set ke bawah, ya, sambungkan titik-titiknya. Ini kan nih, ini titik ini pasangan dari sini, ini pasangan dari sini, ini pasangan dari sini,
Ya, ini pasangan dari sini. Ya, tarik garisnya. Nah, sudah bentuk ini di garis di Cartesius. Nah, ini namanya tabel Cartesius. Kita cari titik potong sumbu X terhadap Y. Jadi fungsi tadi kita misalkan Y-nya dengan 0. Y ganti dengan 0, sisanya 4X min 2. Ini pindahkan, ya kita dapat X-nya setengah. Nah, jadi titik potong terhadap X-nya di titik setengah. Berarti itu di sini. Ya. Oke. Nah, di sini itu, kurang jelas. Nah, ini titiknya 1,2. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y yang ini yang atas. Nah, caranya hampir sama. Nah, kalau tadi Y-nya dengan 0, sekarang X-nya diganti dengan 0. 4, X-nya ganti dengan 0, 4 kali 0, 0, jadi min 2. Jadi, garis ini memotong di Y min 2. Nah, ini ya potongannya. Oke, nah, bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gradien persamaan garis lurus. Nah, ada beberapa persamaan. Yang pertama, persamaan yang bentuknya mx plus c. Ya, mx plus c. Gradiennya ini yang m. Yang kedua, persamaan ax by plus c sama dengan 0 atau ax by sama dengan min c. Nah, gradiennya ini mencari gradiennya yaitu dengan membagi min a per b. Kalau yang persamaan bentuk ini kita dapat menentukan gradiennya di sini. Nah, kalau bentuk yang kedua itu harus dicari dengan cara min a per b. Untuk yang ketiga, persamaan garis lurus melalui dua titik x1 y1 x2 y2. Nah, gradiennya yaitu mengurangi titik y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Contoh, misal tentukan gradien persamaan garis berikut. Nah, ini sesuai urutan tadi. Ini untuk y mx plus c. Yang ini bentuk ax by sama dengan min c. Yang kedua, dua titik ini ya. Oke, untuk nomor 1 sangat mudah sekali kalau berbentuk seperti ini. Ini bentuk y sama dengan mx plus c. Nah, udah kelihatan berarti gradiennya yang sini. Ya, bagi yang bertandingan dengan x itu 3. Ya. Yang kedua, ini yang bentuk ax plus by sama dengan min c. Nah, ini cara mencarinya min a per b. Masukkan ini a-nya, ini b-nya min 5. Jadi min 2 per min 5. Untuk yang melalui dua titik, kita tinggal masukkan titik-titiknya. Ini untuk titik y, yang bawah untuk titik x. Ya, ini untuk titik yang kedua kurang yang ke 1, yang kedua kurang yang 1 kita dapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama yang pertama, persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan gradien m. Nah, persamaannya ini y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang yang 1. Jadi, kalau melalui titik dan gradien, kita mencarinya memakai rumus ini. Yang kedua, melalui dua titik. Ya, persamaan garis yang melalui dua titik. Oke, dengan menggunakan rumus ini. Ya, y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan gradien 2. Nah, ini untuk jenis yang pertama, melalui sebuah titik dan sebuah gradien. Kita tinggal memasukkan ini sebagai x, ini sebagai y, ini m. Nah, kita substitusikan ke rumus ini. Y kurang y1. Ini y1, ini x1. Ya, y1-nya 1, m-nya min 2. Ganti
X tetap, X1-nya min 2. Ya, kurangi min lagi. Ya, hasilnya Y kurangi 1 min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min plus, min kali plus, min 2 kali 2, 4. Ya. Nah, kita dapatkan Y sama dengan min 2 kurangi 3. Nah, ininya pindah ruas jadi plus. Oke. Itu untuk jenis yang pertama. Yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kita tentukan dulu X1 dan X2, Y1 dan Y2-nya. Berarti ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Ya, awas jangan sampai tertukar. Kita substitusikan ke sini. Y kurangi Y1. Y1-nya 3. Terus bawahnya Y2 kurangi Y1. Ini Y2. Y1 4 kurangi 3. Dan seterusnya. Nah, sampai sini. Kita kalikan silang. Ya, 3 kali ke sini. 3 kali Y-2. Ini kalikan ke atas. Ya. Kita kalikan 3Y. 3Y, 3 kali min 3, min 9, 1 kali X, ya. 1 kali 2, 2. Nah, kita buat persamaan sama dengan 0. Dibuat satu ruas. 2 pindah jadi min 2, tambah min 9 jadi min 11. X pindah jadi min X. Jadi persamaannya 3Y min X min 11 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kedudukan dua garis lurus. Jadi dalam grafik fungsi linear, ya, kedudukan dua garis lurus, dua garis bisa berpotongan jika gradien 1 tidak sama dengan gradien 2-nya. Bisa saling sejajar kalau gradiennya sama, dan bakal tegak lurus jika kalau gradiennya dikalikan sama dengan min 1. Ya. Nah, contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik dan sejajar. Nah, ini sejajar berarti M1-nya sama dengan M2. Yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik ini yang tegak lurus. Berarti M1 kali M2-nya sama dengan min 1. Oke, kita langsung kerjakan. Oke, kita akan menjawab soal nomor 1. Nah, pertama-tama kita mencari gradiennya. Jadi kan gradiennya atau garisnya sejajar. Kalau sejajar itu M1-nya sama dengan M2. Nah, ini tadi bentuk persamaan yang AXB itu sama dengan min C. Mencari gradiennya itu min A per B. A-nya ini, ya, sini 1. B-nya ini A, ini B. B-nya min 2, jadi 1. Rumusnya min 1 per min 2. Min jadi plus. Jadi gradiennya setengah. Nah, kita akan mencari garis lurus yang sejajar dengan persamaan ini. Nah, persamaan tadi kan melalui titik 2, min 3. Nah, gradiennya kita udah dapat 1 per 2. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya ke sini. Karena ini melalui titik dan gradien. Ya, kita substitusikan Y plus Y min 1, Y1, maaf. Y1-nya ini min 3, ini min jadi plus, M-nya setengah, X tulis lagi, X1-nya ini 2. Kita operasikan setengah kali X, setengah kali min 2, min 1. Nah, supaya lebih mudah, kita hilangkan setengahnya. Ya, caranya semua ini dikalikan dengan 2. Ya, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 3, 6, 2 kali setengah habis. Jadi tinggal X, 2 kali min 1, min 2. Nah, kita buat sama dengan 0. Nah, jadilah ini persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 3. Ya, jadi ini garis yang sejajar. Nah, selanjutnya yang kedua, yang tegak lurus. Ya, jadi ketahui persamaan garis ini tegak lurus. Ya,
Tegak lurus berarti M1-nya dikali M2 itu sama dengan min 1. Pertama-tama kita cari dulu gradiennya. Nah, gradiennya ini karena bentuk X plus BY sama dengan min C. Jadi untuk mencari gradiennya kita menggunakan min A per B. A-nya ini ya 6, B-nya itu min 3. Di sini min lagi. Jadi plus. Nah, 6 per 3 ini bisa dibagi 6 bagi 3 2. Jadi gradiennya itu 2. Karena tegak lurus M1 kali M2 itu sama dengan min 1, kita substitusikan ya. Untuk mencari M-nya, berarti M2 sama dengan ini min 1 per M ya. Min 1 per M. Untuk mencari M2-nya min 1 per M. Oke. Berarti min 1 per M1-nya ini sebagai M1 ya 2. Jadi gradien 2-nya M2-nya min setengah. Nah, selanjutnya kita mencari persamaannya ya. Karena ini melalui sebuah titik dan gradiennya sudah diketahui, ya, maka menggunakan rumus ini kita substitusikan ya sama dengan Y1. Nah, ini Y1-nya 5. Ini X1 ya, M-nya min setengah ya. Jadi yang diambil M-nya M yang sini ya, yang hasil akhir ini min setengah kali X plus 3, kita operasikan ya, min 5 min setengah. Nah ini maaf, ini ngacilek nih, harusnya di sini 3/2 ya. Min setengah kali 3 berarti 3/2. Nah, supaya kita memudahkan, kita hilangkan dulu pecahannya. Karena penyebutnya sama-sama 2, jadi semuanya kita kalikan 2. Ya, sama dengan tadi. Semuanya dikalikan 2. Y kali 2, 2Y, min 5 kali 2, min 10, setengah kali 2, min 1, 3/2 kali 2, min 3. Oke, ya kita supaya memudahkan, tidak berbentuk pecahan, kita kalikan. Ya, dan buat sama dengan 0, semuanya pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Nah ini hasilnya, jadi persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan persamaan 6x min 3y min 10 sama dengan 0, yaitu x plus 2y min 7 sama dengan 0 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Satu bahasan lagi nanti dalam pertemuan kelima, yaitu tentang fungsi kuadrat ya. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.